Makanya kalau tadi pertanyaan antum kok nggak ada LC dan sebagainya, ya Iya. memang itu semua saya nggak pernah tertarik. Nggak pernah. Nggak pernah tertarik. Saya tidak mencela orang-orang yang fokus di fikih ya, tapi saya menghasung mereka untuk meningkatkan tidak hanya fikih saja, tapi setelah fikih pelajari dalil. Umat ini unik-unik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahas Umat. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber kita, guru kita, yang mana beliau merupakan mentor dari KOI, jadi Kampus Online Al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa antum? Alhamdulillah bikhair. Khair. Ustaz, mau tanya, Ustaz. Jadi kan sebagaimana kita ketahui bahwa antum merupakan mentor dari Kampus Online Al-Islam, ya kan, Ustaz. Kemudian antum juga mengisi kajian-kajian yang mana kajiannya itu beragam, kan, Ustaz. Jadi ada yang tafsir, kemudian juga ada yang hadis, dan itu membahas kitab-kitab gitu, bukan tematik. Nah. Mau tanya, Ustaz. Jadi sedangkan kalau pas kita tahu di siaran atau di kajian itu kan nama antum hanya Ustadz Abu Zaidan tanpa ada tambahan. Biasanya kan ada tambahan LC atau SPD begitu, Ustadz. Mau tanya, Ustadz, latar belakang pendidikan antum kenapa nggak, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Biografi saya bisa dibuka di Telegram. Saya punya Telegram. Iya. Judulnya Kutub Arabiyah lil Indonesiyin. Ini Telegram isinya tentang tulisan-tulisan Arab karya orang-orang Indonesia, termasuk karya saya di situ. Nanti searching saja ada Tarjamatul Muqayyid ya. Tarjamatul Muqayyid, biografi Muqayyid penulis. Nah, itu biografi saya. Nah, daripada saya cerita di sini udah baca situ aja. Intinya saya murid dari beberapa kiai, di antara lain Ustaz Mudzakir hafizahullah, di antara lain Mbah Maimun Zubair rahimahullah. Maimun Zubair Rembang. Rembang ya, meskipun saya cuma bertamu ke sana, dan beberapa masyayikh dari Timur Tengah maupun dari Indonesia. Nah, itu di Telegramnya judulnya tadi apa, Ustaz? Tarjamatul Muqayyid. Tarjamatul Muqayyid. Oh, gitu. Jadi kita bisa lihat biodata antum di situ nggak, Ustaz, ya? Insyaallah. Oke. Jadi gini, Ustaz. Kan dewasa ini kan banyak yang kayak anak-anak remaja atau ya yang masih beranjak di umur 20 sampai ke 40-an itu kan sebenarnya masa-masa itu gitu ya, dimana pekerjaan itu hampir menjadi nomor satu gitu ya. Dan kita tahu bahwa belajar hadis itu kayak membosankan atau gimana? Lah sebenarnya belajar hadis itu sebenarnya penting nggak, Ustaz, untuk masyarakat gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadis Nabi SAW supaya orang tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Penting nggak mempelajari hadis? Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, terkenal sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum syai'ain." Saya tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan sesat setelah berpegang teguh dengan keduanya. Yang pertama kitabullah. Apa kitabullah? Al-Quran. Yang kedua wasunnati, dan sunnahku. Apa sunnah Nabi? Hadis Nabi SAW. Dan beliau mengatakan wala yatafarraqa, dan keduanya tidak akan pisah. Quran sunnah nggak akan pisah, jadi harus digabungkan. Hatta yarida alayyal haudha, sampai keduanya datang kepada saya ke telaga, yaitu telaga Kautsar yang ada di akhirat kelak di luar surga. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Nah, dari sini kita ketahui betapa penting mempelajari hadis. Kalau kita ingin selamat, dapat hidayah, kuncinya dua nih. Quran dipelajari, hadis dipelajari, kemudian dipegang teguhi. Ya, namanya dipegang teguhi maksudnya diamalkan. Bagaimana mungkin kita mengamalkan hadis sementara kita tidak mempelajari isinya? Enggak mungkin kan? Harus dipelajari. Nah, di sini pentingnya Quran dan hadis.
Maka ini adalah kunci di mana seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Surat apa, Ustaz? Surat An-Nur ayat 54. Ya, saya juga nggak hafal nih. Makanya saya buka Maktabah Syamilah ya. Wa in tuti'uhu, dan jika kalian mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian dapat hidayah. Jadi kunci dapat hidayah taat sama Nabi. Bagaimana taat sama Nabi? Kita pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena taat itu berarti perintahnya kita lakukan, larangannya kita jauhi, itu taat namanya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa taat tanpa mengetahui apa perintahnya, apa larangannya? Tidak mungkin ya. Pasti kita harus mengetahui dulu. Maka ini pentingnya mempelajari Al-Quran wal Hadis. Dan inilah kenapa saya suka mempelajari tafsir Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun fikih itu juga kita pelajari ya. Kajian saya kan cuma 3 kan, Quran, hadis, fikih. Kenapa fikih? Karena fikih ini ringkasan dari Quran, hadis. Oh, jadi dari 2 itu? Iya, 2 hadis, 2 ini kan ada hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukumnya oleh para ulama diringkas dan diurutkan. Ada kitab bersuci, ada kitab jual beli, ada kitab nikah, ada kitab jinayat. Nah, itu ringkasan dari Quran, hadis. Kalau kita langsung baca Qurannya, kadang-kadang kita bingung, ini gimana maksudnya? Gimana mengambil kesimpulannya? Nah, ulama-ulama kita rahimahumullah tahu kesulitan itu, kemudian dimudahkan oleh mereka. Maka mereka buat kitab-kitab fikih supaya orang paham ringkasannya hukum-hukum yang ada di Quran dan hadis. Nah, maka yang kita pelajari Quran karena itu sebagai sumber inti hidayahnya, kemudian hadis sebagai penjelasannya, kemudian fikih sebagai ringkasannya ya. Saya kira kajian saya di mana-mana cuma 3 itu aja, nggak ada yang lain ya. Ilmu yang lain nggak punya. Itu Al-Quran kan juga berarti masuk dalam sanad Al-Qurannya juga gitu. Ya, semua ilmu ada sanadnya karena semua ilmu ada sumbernya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, tasma'un, kalian mendengar ilmu, wa yusma'u minkum, dan didengar ilmu dari kalian, wa yusma'u mimma yusma'u minkum, dan didengar dari orang yang mendengar ilmu dari kalian. Artinya Nabi menyampaikan sabda, menyampaikan Quran, menyampaikan hadis, para sahabat mendengarkan. Nah, kemudian para sahabat besok ketika Nabi sudah wafat, mereka menyampaikan hadis. Mereka punya murid-murid. Nah, murid-murid ini menyampaikan lagi kepada muridnya terus sampai seterusnya. Maka Quran ada sanadnya sampai Rasulullah SAW. Hadis pun juga ada sanadnya sampai Rasulullah SAW. Nah, ini saya sebagai tahadutsan bin ni'mah, saya sudah membaca Quran 30 juz bersama seorang guru, Ustadz Muflihun namanya ya, setoran 30 juz riwayat Hafiz. Nah, maka ini sudah bersambung sebenarnya, karena saya membaca dari awal sampai akhir bil ghaib dengan hafalan Quran kepada seorang guru, yang guru ini juga sudah membaca bil ghaib kepada gurunya, dan gurunya sudah membaca bil ghaib kepada gurunya terus. Ini sudah nyambung sebenarnya. Tapi memang waktu itu saya ingat beliau memberikan syarat bahwasanya sanad tertulisnya itu diberikan kalau sekali duduk mampu menghafal Quran 30 juz. Langsung. Nah, itu yang saya nggak mampu. Saya bilang saya mampunya 3 kali duduk. Ya boleh 3 kali duduk, tapi itu tadi nggak ada sanad tertulisnya. Karena sanad tertulisnya diberikan kalau sudah sekali duduk. Itu yang saya ingat ya, wallahu alam, sudah lama karena saya 2008 itu. Itu membaca atau menghafal, Ustaz? Menghafal. Dalam Quran ini tidak ada ijazah yang tertulis kecuali kalau orangnya sudah setoran dengan menghafal. Adapun kalau setoran dengan membaca saja, nah ini boleh ijazah, tapi biasanya tanpa tanpa tulisan sanad gitu tanpa tulisan sanad. Cuma gurunya mengatakan ya sudah, kamu sudah bacanya sudah bagus, kamu sudah bisa mengajar, ijazah itu saja. Tapi sanad tertulis nggak ada biasanya. Khusus untuk Quran ya. Kalau untuk hadis biasanya lebih longgar ya, dibaca awal kitab kemudian akhir kitab. Nah, kemudian wal baqi ijazah. Tengahnya itu dari awal sampai akhir, tengahnya nggak dibaca tapi sudah diijazahkan semuanya. Itu biasa kalau dalam hadis. Dalam Quran nggak ada. Jadi misalnya kita membaca Fatihah saja sama An-Nas saja, kemudian minta ijazah sanad tertulis, nggak bisa, nggak mungkin. Untuk Quran nggak bisa. Kalau boleh tahu, Ustadz Muflihun juga ambil dari sanadnya, ambil dari siapa nih, Ustadz? Ustadz Muflihun ini santri di pesantren namanya di Jawa Timur yang besar, itu miliknya Jamaah Tabligh, Temboro. Nah, di sana kan sanadnya sudah masyhur ya. Mereka punya guru-guru yang bersambung sanadnya dari sisi Quran maupun dari sisi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saya ingin mengetahui sanad beliau ya saya gampang saja menghubungi beliau. Dulu gurunya siapa, kemudian sanad tertulisnya mana, saya minta, bisa insya Allah. Cuma saya memang masalah sanad tertulis itu saya tidak begitu tertarik. Yang penting saya belajar dari guru dan saya bisa mengamalkan, itu yang paling inti bagi saya.
Makanya kalau tadi pertanyaan antum kok nggak ada LC dan sebagainya, ya Iya. memang itu semua saya nggak pernah tertarik. Nggak pernah. Nggak pernah tertarik. Tapi kan di masyarakat itu kan misalkan nggak ada kiai hajinya atau nggak ada titelnya gitu kan biasanya Ustadz apa itu? Ya saya nggak peduli ya, Oh, mau gitu. mau orang terima mau nggak terima, pokoknya saya kayak begini nih. Oh, gitu. Tapi saya dulu pernah nulis buku itu, saya Nggih. tulis Abu Zaidan MA ya. MA. MA itu sebenarnya nama saya, Muhammad Abdullah. Oh. Cuma ada orang yang mungkin nggak suka sama saya, kemudian japri WA ke saya. Waktu itu belum ada WA ya, Nggih. SMS. Ya. SMS. Nah, dia marah-marah katanya buat nama yang yang beneran, jangan nggak becus begitu gitu. Ya saya nggak jawab karena saya nggak ada pentingnya untuk seperti itu. Jadi saya terus terang ijazah nggak punya. Nggak punya. TK nggak ada, SD nggak ada, SMP nggak ada, SMA nggak ada. Satu-satunya ijazah yang saya punya cuma ijazah hafalan Quran. Itu aja. Jadi waktu selesai dari 30 juz itu kemudian dikasih syahadah ya. Istilahnya apa? Syahadah, lembar syahadah itu. Nah, saya punya 2 lembar, satunya saya serahkan ke salah satu ustadz dari Suriah dulu karena saya pengen melanjutkan dirasah ke Suriah. Tapi qadarullah setelah syahadah ini saya berikan ke ustadz itu ternyata di beliau syahadahnya hilang. Oh. Nah, jadi saya kehilangan syahadah tahfidz. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Yang penting pokoknya saya sudah pernah hafalan Quran. Orang mau percaya mau tidak bagi saya nggak penting ya. Yang penting saya pernah menghafal Quran dan sudah dapat syahadah. Adapun syahadah hilang dan sebagainya nggak begitu penting sama sekali ini. Oh iya. Kembali ke topik tadi Zat, Baik. tentang hadis itu Zat. Nah, Kan kita berarti dari hadis itu, dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam. berarti kita kan wajib mempelajari Al-Quran dan hadis berarti Zat, ya. Nah, Tapi cakupan untuk Al-Quran dan hadisnya, ini terkhusus di sini hadis nih Zat. Itu apakah semua hadisnya atau hanya hadis yang kita butuhkan gitu Zat? ini kembali ke masalah hukum asal dari mempelajari ilmu. Nggih. Ilmu itu kan ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah, Quran sama hadis sama saja ya. Kalau kita wajib sholat ya saat itu kita wajib untuk mempelajari fikih sholat. Mau Qurannya mau hadisnya semuanya dipelajari. Ketika kita wajib haji saat itu kita fardu ain untuk mempelajari tata cara haji. Begitu ya. Tapi secara umum hadis Nabi SAW dan Quran ya perlu kita pelajari semuanya. Karena semuanya berupa hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bab akidahnya, ada bab syariahnya yaitu fikihnya, ada juga bab akhlaknya. Ini semuanya harus kita pelajari. Karena kalau kita cuma pelajari akidah saja, akhirnya nanti nggak paham hukumnya. Atau pelajari hukum saja, akhirnya nggak paham akidah atau nggak paham akhlak. Banyak kan orang gitu kan. Jadi khusus fokus kepada akidah, akhirnya akhlaknya kepada sama muslim kurang ajar sekali. Tidak punya terima kasih kepada sama muslim karena dianggap akidahnya berbeda. Masya Allah. Itu gara-gara apa? Fokus pada satu bab saja. Padahal Quran ini seluruh urusan dunia dan urusan hamba ini dibahas oleh Al-Quranul Karim. Oke. Gini Zat, berarti kan misalkan sudah mempelajari tentang yang dibutuhkan gitu, seperti sholat. Berarti dia tidak perlu mempelajari lainnya begitu berarti Zat? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari, misalnya ilmu faraid misalnya, ya hadis ilmu faraid gimana itu? Ya fardu kifayah. Sudah ada yang mempelajari ya alhamdulillah, yang lainnya gugur kewajibannya. Tapi yang namanya fardu kifayah harus sampai betul-betul cukup. Kalau yang mempelajari cuma 1 orang, 2 orang sehingga nggak cukup, ya perlu yang lainnya untuk mempelajari lagi. Kemudian begini Zat, kewajiban itu apakah dikhususkan kalau misalkan orang awam gitu, jadi nggak bisa membaca jadi Arab atau bagaimana, itu apa mereka juga diwajibkan untuk belajar hadisnya atau hanya caranya Zat? Contohkanlah misalkan sholat gitu, jadi mereka nggak belajar hadisnya tapi belajar tentang caranya gitu. Karena ada buku-buku yang mempelajari tentang cara sholat tapi tidak ada hadisnya gitu. Sebenarnya kewajiban itu kan di dalam Al-Quran, kewajiban manusia ketika hidup sebenarnya kan cuma 2 sebenarnya, nggak ada yang lain ya. Kewajiban pertama iman, kewajiban kedua amal soleh. Kewajiban manusia cuma ini aja. Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kenapa kewajibannya cuma 2? Karena Quran hadis yang sangat banyak itu isinya cuma 2 saja. Satu tentang berita dari Allah dan Rasul, satu tentang hukum dari Allah dan Rasul. Nah, berita ini wajib kita percaya, itulah iman. Kemudian aturannya ini wajib kita ikuti, itulah amal soleh. Nah, sebenarnya kewajibannya itu. Nah, bagaimana caranya? Teknis saja itu ya.
mau pelajari lewat kiai ya, dengan membaca kitab-kitab hadis, oke, atau kiainya meringkas dengan kitab-kitab fikih, oke, nggak ada masalah. Yang penting paham apa yang menjadi kewajiban dia untuk mengimani dan melakukan amal soleh tadi. Teknisnya silahkan. Berarti itu tinggal teknisnya saja. Nah, insya Allah. Kalau gini Ustaz, tadi kan dikatakan bahwa dari Al-Quran dan hadis ini maka para ulama kan mengumpulkannya menjadi fikih gitu. Nah. Berarti kalau belajar untuk hadis itu kita mulai dari hadisnya dulu atau fikihnya dulu Ustaz? Nah, di sini saya lihat memang ada dua mazhab ya di antara para masyayikh. Guru saya yang pertama Ustaz Mudzakir hafizahullah, itu metodenya yang saya paham itu langsung ke Quran dan hadis nih. Karena Quran hadis itu juga mengandung fikih. Hanya saja dua mazhab ini saya kira ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalau langsung ke Quran hadis itu kita jadi paham dalil. Tapi urutan fikih itu nggak tergambar di otak. Sehingga seringkali ditanya masalah itu sering lupa karena nggak tergambar. Tapi kalau kita langsung ke kitab fikih, itu sudah tergambar sekali seperti sudah diurutkan. Seperti ada skema, enak sekali. Sehingga kalau kita mempelajari fikih itu langsung terskema di otak ini, mudah teringat. Hanya kelemahannya orang-orang yang mazhabnya mempelajari fikih itu adalah rata-rata mereka atau banyak di antara mereka yang berhenti di fikih. Habis itu nggak sentuh Quran, nggak sentuh hadis. Nah, ini kelemahannya. Kalau cuma fikih saja akhirnya nggak paham dalil. Nah, sehingga beramal tanpa dalil ini kurang bagus kayak begini. Sehingga akhirnya muncul ta'assub ya. Sesuai mazhab harus begini, padahal kalau dia tahu dalil mungkin ya dia akan runtuh mengikuti mazhabnya tersebut karena paham dalil. Nah, maka alhamdulillah ya ini semuanya sudah qadar Allah ya. Allah mentakdirkan saya pertama ketemu dengan Ustaz Mudzakir jadi guru pertama saya setelah saya dewasa, setelah saya balik. Nah, beliau ternyata mazhabnya adalah mazhab ahli hadis tadi. Nah, tapi setelah saya lulus kemudian saya bertanya kepada beliau Ustaz Mudzakir hafizallah, apakah saya sebagai talibul ilm ini sudah berhenti sampai di sini atau saya masih menuntut ilmu lagi? Kata beliau menuntut ilmu itu nggak berhenti sampai mati kata beliau. Nah, maka akhirnya setelah saya selesai bertugas pengabdian di pesantren beliau 2 tahun di Jumapolo, akhirnya saya minta izin untuk menimba ilmu kembali ke guru-guru yang lain. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan guru fikih. Nah, di sini saya jadi merasa ada dua mazhab yang saya gabungkan. Gitu. Dan itu sama-sama bagusnya, tetapi tadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Yang terjadi di masyarakat begitu. Saya tidak mencela orang-orang yang fokus di fikih ya, tapi saya menghasung mereka untuk meningkatkan tidak hanya fikih saja, tapi setelah fikih pelajari dalil. Nah, rata-rata mereka hanya berhenti di fikih, terus dalil nggak paham. Rata-rata, tidak semua. Berarti emang ada perbedaan ya Ustaz ya. Entah itu ada fikih dulu atau hadis dulu. Tapi kalau untuk Al-Qur'annya semua sepakat buat Ustaz. Jadi di belajar Al-Qur'an dulu atau bagaimana? Ini kelemahan rata-rata masyarakat muslim tentang mempelajari Quran. Kebanyakan mereka pelajari Quran itu cuma baca saja. Adapun tafsirnya atau pemahamannya itu kurang diperhatikan. Tahfidz Quran juga begitu. Rata-rata pesantren tahfidz itu hanya tahfidz saja. Sehingga lulus dari pesantren bisanya ngapalkan Quran. Disuruh menjelaskan nggak paham. Nah, maka di sini juga ada dua mazhab ya, yang sangat mementingkan hafalan tapi paham enggak. Ada lagi mazhab yang sangat mementingkan paham tapi menghafal tidak. Nah, ini juga menurut saya perlu digabungkan. Nah, maka alhamdulillah saya dipertemukan pertama kali dengan Ustaz Mudzakir itu di sana menurut saya tidak begitu ditekankan tahfidznya. Iya, tahfidznya enggak begitu ditekankan, tapi pemahamannya sangat ditekankan. Nah, tapi alhamdulillah qadar Allah setelah saya lulus dari Ustaz Mudzakir kemudian saya diberi hidayah oleh Allah untuk menghafalkan Quran, ketemu sama Ustaz Muflihun itu. Nah, maka saya gabungkan dua mazhab ini ya, sama-sama ada kelebihannya tapi ada kekurangannya. Begini Ustaz, jadi kan bahwa belajar hadis itu kan hanya untuk fardu ainnya kan kita mempelajari yang kita butuhkan gitu. Tadi yang wajib bagi kita. Yang wajib bagi kita. Ya, untuk pengamalannya. Di sini kalau boleh tahu Ustaz, kenapa antum memilih untuk melanjutkan mempelajari yang lebih dalam tentang hadisnya itu Ustaz, bukan mempelajari ilmu lainnya gitu Ustaz? Yang pertama sabda Nabi tadi ya. Beliau mengatakan bahwasanya saya sudah tinggalkan untuk kalian dua perkara, Quran dan hadis. Nah, maka ini adalah inti menurut saya. Maka ini harus diselesaikan dulu.
Tapi ternyata seringkali kita membaca Quran, membaca hadis, memahaminya agak susah. Masalah hukum apalagi ya. Nah, tapi kalau kita baca kitab fikih, ternyata yang susah tadi jadi mudah. Nah, maka saya harus menggabungkan. Wah, ini nggak cukup ini Quran hadis saja. Kitab-kitab fikih tetap perlu dipelajari juga. Nah, cari guru, akhirnya ketemu guru yang mempelajari kitab-kitab fikih. Nah, itu bisa menambah, memudahkan pemahaman kita terhadap Quran dan hadis yang kita baca. Ini yang pertama, alasannya karena sabda Nabi tadi. Kemudian yang kedua, kenapa saya hadis lebih saya pentingkan hadis? Karena Rasulullah SAW bersabda, dan ini yang menyemangati saya untuk menyebarkan hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya, Rasulullah bersabda, "Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha thumma addaha ila man lam yasma'ha." Semoga Allah membaguskan wajahnya seorang hamba yang mendengar sabdaku, lalu dia menghafalnya dan memahaminya, lalu dia menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Naddarallah, semoga Allah membaguskan wajahnya seseorang, yaitu maksudnya di akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, maka ini jaminan bagi orang yang suka menyampaikan hadis Nabi SAW, insya Allah nanti akan mendapatkan surga, kemudian wajahnya jadi cemerlang, wajahnya jadi gembira. Ini hadis yang dulu saya baca ketika santri, dan ini yang menyemangati saya untuk menyebarkan hadis. Maka mulai saya dari lulus itu saya punya program SMS tausiah harian, waktu itu pakai SMS, belum ada WA ya. Nah, kemudian berlanjut ganti sekarang BBM. BBM. Sebelumnya BBM ya. Dulu gitu. Kalau nggak salah 1,5 tahun BBM ya, tapi habis itu sudah nggak terpakai lagi. Sekarang WA sampai hari ini alhamdulillah Allah masih kasih taufik untuk menyampaikan hadis Nabi SAW. Insya Allah setiap hari satu hadis saya sampaikan lewat itu berdasarkan hadis ini. Ini yang menyemangati saya ya. Adapun fikih tetap sangat penting, tidak boleh kita kesampingkan fikih, karena fikih itu adalah khulasah atau kesimpulan dari Quran hadis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau boleh tahu Ustaz, itu kan antum setiap hari satu hadis nih Ustaz. Iya. Itu nama grup WA-nya apa Ustaz? Kita punya grup WA PKH ya, Pusat Kaji Hadis. Demikian juga bisa dilihat di YouTube ya. YouTube saya juga namanya PKH, Pusat Kaji Hadis, PKH Solo. Tapi kalau hanya ditulis PKH itu biasanya yang muncul bukan bukan yang YouTube saya ini ya. Yang muncul malah tentang apa sih itu? Nggak tahu itu apa, masalah apa itu yang dari pemerintah itu apa namanya? Itu kalau sudah gitu. Subscribe mungkin bisa muncul Ustaz. Oh gitu ya. Enggak kelihatannya. Iya sudah. PKH Solo, Pusat Kaji Hadis Solo. Nah, insya Allah di situ kita sebarkan hadis-hadis Nabi SAW. Juga kajian-kajian yang lain. Jadi untuk pemirsa berarti jangan lupa subscribe ya, Insya Allah. Untuk mengikuti channelnya dan ini baru 1.400 subscribe. Maka silakan subscribe supaya sampai jadi 10.000. Iya. Terkait dengan hadis nih, Ustaz. Apakah butuh seseorang itu untuk memiliki kitab hadisnya, Ustaz? Jadi kan tadi disampaikan bahwa emang yang mempelajarinya itu yang dibutuhkan. Tapi apakah tetap harus memiliki kitabnya itu? Padahal kan kita tahu bahwa sekarang Maktabah Samilah itu ada, kemudian kita cari di Google aja gitu ada. Gitu. Kitab itu menurut saya adalah teman yang terbaik ya. Para ulama mengatakan khairu jalisin fi zamani kitab. Teman terbaik dalam semua masa itu adalah kitab. Kalau kita hanya mengandalkan internet ketika terputus kita nggak bisa nggak bisa akses. Ya. Tapi kan kitab kalau nggak dibawa juga nggak bisa. Tapi kitab itu insya Allah mudah untuk kita manfaatkan ya. Selama kitab itu berada di rumah kita bisa membacanya setiap saat. Nganggur-nganggur kalau ketemu kitab juga kita akan membuka kitab. Jadi kitab itu meskipun sekarang sudah modern, dunia ini sudah modern, tapi saya kira orang tidak akan bisa lepas dari kitab. Quran pun saya kira lebih enak membaca Quran lewat buku ya, yang kertas maksud saya daripada Quran HP. Karena ketika kita membaca Quran dengan HP kita misalnya, kemudian ada WA masuk akan terganggu. Notifikasi. Demikian juga kalau sambil buka-buka yang lain jadi nggak khusyuk. Menurut saya tetap nggak bisa kita lepas dari kitab, dari kertas ya, karena khairu jalisin fi zamani kitab. Demikian juga kelebihannya kitab ini, kita bisa kasih terjemah. Kita bisa kasih ta'liq atau penjelasan. Kalau hadisnya dhaif kita bisa tulis hadisnya dhaif. Kemudian juga bisa mudah untuk rujukan.
Misalnya hal-hal yang paling sering ditanya masyarakat apa misalnya? Misalnya yang hari-hari ini baru populer kan puasa Rajab Iya, ya. puasa Rajab. Nah, ini setiap 4 tahun pasti ada orang yang bertanya hukum puasa Rajab. Sehingga saya harus menghafal hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa Rajab. Ini paling mudah menghafalnya kalau kita punya kitab. Itu padahal sudah setiap tahun ada yang tanya gitu ya. Iya, setiap tahun ada yang tanya itu ya. Jadi Masya Allah mereka kok kayaknya nggak paham-paham atau gimana. Atau karena yang bertanya ini beda orang lain lagi. Atau karena sudah 1 tahun kemudian lupa lagi. Wallahu a'lam. Nah, tapi ringkasnya tetap kita perlukan kitab tersebut. Berarti kitab itu untuk juga sebagai tanda juga gitu ya. Untuk uzal gitu atau bagaimana? Iya, banyak sekali manfaatnya kitab. Kita bisa menjadikannya sebagai teman untuk harian kita. Kemudian kita bisa mencatat apa yang penting dalam kitab tersebut. Kemudian kalau saya biasanya hadis-hadis yang saya perlukan atau hadis-hadis yang baru bagi saya kasih tanda pakai stabilo. Nah, dengan stabilo itu nanti ketika kita membutuhkan mudah sekali untuk merujuk kepadanya. Karena sudah ada stabilonya pada bagian yang penting. Nah, di sini ini bagian yang penting yang saya butuhkan pada suatu saat nanti sudah ada tandanya. Itu bisa dilihat nanti di YouTube itu apa PKH Solo ya. Nah, contoh-contoh kitab yang kita tampilkan sudah ada tanda-tandanya seperti itu. Sebelum penutup Ustaz, jadi mungkin bisa disampaikan apa namanya tips dan trik untuk semangat belajar hadis Ustaz. Karena kan belajar hadis itu apalagi kalau misalkan buka Sahih Bukhari atau lain sebagainya kan kayak hadisnya mengulang terus kendor semangat begitu Ustaz. Jadi mungkin ada tipsnya. Kalau kita mengetahui fadilah sesuatu, pasti kita akan suka terhadap sesuatu tersebut. Nah, maka supaya suka dengan hadis Nabi SAW, ya harus ngerti fadilahnya hadis Nabi SAW. Dan saya kira cukup tadi itu yang saya sampaikan hadis-hadis Nabi ya. Pertama bahwasanya itu adalah warisan Nabi SAW, menjadi kunci untuk mendapatkan hidayah. Kemudian siapa yang menyampaikan hadis Nabi, Allah akan gantengkan wajahnya, Allah akan ceriakan wajahnya di akhirat. Tapi kalau tidak mengetahui fadilah sesuatu ya kita tidak akan tertarik kepadanya. Ya. Orang tertarik uang karena tahu fadilahnya uang. Padahal uang itu sebenarnya menurut para ulama adalah bi'sa sahib anta. Sebaik-baik sejelek-jelek teman itu adalah uang itu. Kenapa? Karena ma nafa'tani illa idza dhahabta. Uang itu enggak akan berguna untuk kita kecuali kalau kita lepas. Uang enggak dilepas enggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita lepas bisa dapat es teh jumbo dan sebagainya. Nah, manfaatnya baru kalau kita lepas. Nah, itu sejelek teman itu berarti. Kalau pas di depan kita nggak ada gunanya. Dilepas baru memberikan manfaat. Nah, tapi malah banyak orang yang suka. Nah, karena mereka tahu fadilahnya uang tersebut maka jadi suka. Nah, kalau kita tahu fadilahnya hadis Nabi SAW, kita akan suka terhadap hadis Nabi SAW. Dan semua orang perlu kepada hadis Nabi, termasuk antum. Seorang ustadz yang masih muda ya belum menikah, ini sangat perlu sama hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan salathun haqqun 'alallahi aunuhum, 3 orang yang pasti bagi Allah akan menolong mereka. Salah satunya apa? Seorang pemuda yang dia menikah yuridul afaf, karena menghendaki untuk menjaga diri. Nah, maka antum sangat perlu pada hadis ini. Dan kalau antum tahu nanti insya Allah habis podcast ini langsung cari istri insya Allah. Umat ini unik-unik ya.